Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita berjumpa lagi pada Sportive Information yang kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengisi self-help counseling REBT. Oke, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke media pembelajaran kita yang sudah kita tautkan untuk QR code maupun untuk linknya di LMS si kejar kita masing-masing. Silahkan diklik. Ketika teman-teman sudah berhasil, maka akan masuk ke laman seperti ini, laman Kompleks Learning Counseling Kognitif. Nah, setelah itu teman-teman klik bagian menu mahasiswa. Ya, hari ini kita akan berfokus pada pertemuan pertama atau sesi pertama. Nah, hari ini kita langsung saja untuk masuk kepada bagian Self-Help Counseling REB. Oke, bisa kita klik. Teman-teman tunggu dulu, masih memproses ya. Oke, kali ini kita akan mengisi self-help terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah selesai mengisi self-help, barulah nanti teman-teman bisa melaksanakan tugas yang berikutnya, yaitu tugas untuk mereview self-help. Oke, sekarang kita isi self-help terlebih dahulu. Pertama-tama, silakan teman-teman memasukkan kode akses. Kode aksesnya sudah saya berikan di grup WA masing-masing, yaitu self-help, RIDP, kelas kalian. Nah, saya perlu memastikan pada teman-teman semua bahwasanya untuk pengisian identitas pada saat ini harus benar-benar sesuai, apalagi terkait dengan email. Karena emailnya nanti akan kami kirimkan berupa kode, yang mana kode tersebut digunakan untuk melakukan tugas review. Jadi teman-teman harus memastikan pengisian emailnya itu harus benar ya. Oke, saya contohkan di sini. Kelasnya sudah sesuai, yaitu kelas BKA 22, emailnya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil mengisi identitas, maka akan secara otomatis langsung masuk kepada form, di mana form ini adalah form self-help atau format atau template self-help counseling REBT. Nah, yang pertama-tama silahkan teman-teman bisa menggambarkan permasalahan teman-teman secara real, dan perlu diingat bahwasanya pada konseling ini untuk permasalahan harus benar-benar dilakukan didasarkan pada pengalaman masa lampau atau pengalaman yang benar-benar dialami. Nah, di sini teman-teman bisa menyampaikan gambaran garis besarnya permasalahannya seperti apa. Nah, setelah itu pada langkah kedua, yaitu teman-teman melakukan identifikasi perasaan negatif yang tidak sehat dan perilaku yang menggagalkan diri atau perilaku yang uh, maladaptif sebagai manifestasi dari pikiran yang tidak rasional itu tadi. Nah, di sini di bagian perasaan, silakan dideskripsikan perasaannya apa saja. Sedangkan di sini adalah bagian untuk perilaku. Baik perasaan atau perilaku yang merupakan proses identifikasi di bagian consequence. Oke, kita lanjutkan. Nah, di langkah kedua ini merupakan deskripsi peristiwa pemicu. Nah, di sini teman-teman bisa mendeskripsikan konsekuensi yang dirasakan baik dari segi emosi maupun perilaku tadi itu disebabkan atau dipicu oleh peristiwa apa. Teman-teman bisa menjelaskan secara kronologis, setidaknya terdiri dari 6 kalimat yang dapat menjelaskan secara detail bagaimana kronologi peristiwa tersebut sehingga dapat memicu munculnya konsekuensi baik dari perasaan maupun perilaku yang dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi keyakinan irasional. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pembelajaran teori konseling RBT, kita mengenal untuk jenis keyakinan irasional belief pada RBT itu terdapat beberapa macam, yaitu demandingness, awfulizing, low frustration of tolerance, self-downing atau personalization, dan juga mengidentifikasi overgeneralization. Nah, dari berbagai macam situasi yang memicu lalu munculnya konsekuensi yang sudah dialami oleh teman-teman terkait dengan situasi pada masa lampau, silakan identifikasi berbagai macam jenis keyakinan atau pikiran-pikiran yang muncul terkait dengan
jenis demandingness, overlapping, low frustration of tolerance, self-downing, atau over-generalization. Artinya, teman-teman dipersilahkan untuk mengisi setiap komponen pada jenis-jenis keyakinan irasional ini sesuai dengan pikiran yang muncul terhadap situasi yang dialami pada masa lampau tersebut. Nah, selanjutnya pada kolom ini, yaitu teman-teman melakukan klarifikasi jenis belief irasional counseling. Nah, di sini kalian mengidentifikasi statement belief irasional yang mana yang paling kuat di antara kelima jenis pikiran irasional ini. Nah, setelah itu barulah teman-teman melakukan klarifikasi, termasuk kategori belief irasional yang manakah. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apakah all or non-thinking, atau jumping to conclusion, atau fortune telling, dan seterusnya. Oke, setelah itu barulah di sini teman-teman di langkah keempat yaitu merancang dispute irrational belief. Nah, setelah tadi teman-teman melakukan identifikasi terkait dengan jenis irrational belief-nya itu masuk mana, di sini sekarang teman-teman merancang irrational belief-nya yaitu untuk menumbangkan keyakinan irrational belief tersebut. Nah, berdasarkan identifikasi ABC, ABC itu di bagian yang ini, ya, di bagian yang ini, yaitu di bagian identifikasi emosi dan perilaku, dan juga peristiwa pemicu serta jenis keyakinan irrational belief-nya, barulah teman-teman di sini melakukan identifikasi ABC ini. Nah, apakah menggunakan logical disputing, empirical disputing, atau functional disputing, atau philosophical disputing? Nah, di sini jelaskan alasan kalian kenapa menggunakan jenis dispute tersebut. Nah, lalu di sini teknik yang akan digunakan sebagai dukungan proses disputing itu apa saja? Nah, teknik-teknik di counseling RBT itu kan banyak. Ada teknik-teknik dalam ranah behavior, teknik-teknik dalam ranah kognitif, atau teknik-teknik dalam ranah afektif. Nah, itu yang dapat kalian pilih sesuai dengan jenis dispute yang sekiranya itu match atau cocok. Nah, berikutnya di sini sampaikan rancangan teknik yang akan Anda lakukan. Nah, itu tadi. Jelaskan secara detail, atau setidaknya teman-teman bisa menjelaskan secara operasional bagaimana alasan pemilihan teknik tersebut, apakah sudah sesuai dengan jenis dispute-nya. Lalu yang berikutnya, teman-teman juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan teknik tersebut sebagai upaya dalam membantu proses mendispute irrational belief itu tadi. Nah, di sini barulah teman-teman menuliskan pertanyaan sanggahan atau pertanyaan dispute untuk membantah keyakinan irrational belief dari konseli tadi. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan ya. Di sini silahkan ketik, lalu nanti bisa ditambahkan. Nah, nanti bisa ditambahkan. Karena sesuai dengan yang kita pelajari bahwasanya untuk di konseling RBT, dispute itu tidak mungkin dilakukan satu kali. Tetapi perlu dilakukan berkali-kali. Mengingat yang kita tumbangkan di sini adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah sesuatu hal pikiran yang mengakar kuat, sehingga perlu didispute. Dan dispute-nya itu lagi-lagi tidak mungkin dapat dilakukan hanya satu kali saja. Nah, oleh karena itu, di sini teman-teman bisa menulis dispute-nya apa saja yang ingin dimunculkan dan ditulis di sini, dan bisa ditambahkan untuk jumlahnya. Oke? Nah, barulah di sini mengidentifikasi keyakinan rasional. Nah, anggapannya setelah didispute keyakinan irasional belief-nya tadi, barulah di sini teman-teman bisa menuliskan mengidentifikasi keyakinan rasional yang dapat ditumbuhkan sebagai sebuah keyakinan yang baru. Nah, barulah di sini teman-teman melakukan identifikasi emosi negatif yang sehat dan perilaku yang konstruktif sebagai manifestasi dari adanya pikiran rasional yang sudah berhasil dibangun. Oke. Nah, langkah ketujuh, wujudkan dan laksanakan format tolong diri yang sudah dikerjakan dengan baik. Oke, seperti itu saya yakin bisa. Nah, ini nanti silahkan diklik ketika teman-teman sudah selesai melakukan pengisian self-help ini tadi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.